Visualisasi data di Excel. Topik-topik yang ada di materi ini itu ada chart, conditional formatting, dan custom. Nah, untuk chart sendiri itu beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan pie chart, column chart, bar, histogram, scatter, line, map, radar, sunburst and tree map, dan combo. Itu semua teman-teman dapat pelajari bertahap dan sudah disediakan juga contoh-contohnya terkait dengan penggunaan pada chart tersebut. Ingat, jangan sampai salah dalam penggunaan chart. Bisa tervisualisasikan, tapi bisa jadi pesannya tidak sampai. Lalu yang kedua ada conditional formatting. Jadi kalau conditional formatting di sini kita memberikan format pada sel tertentu. Bisa saja format all. Jadi misalkan kita pilih selnya, nanti semuanya terformat. Format only berarti ya kalau dia masuk dalam kriteria tertentu dia akan diberikan format tertentu. Top or bottom nanti itu bisa spesifik di misalkan top 3 atau top 3%. Ada above or below average. Jadi nanti dia mencari nilai rata-rata. Dan di situ kita bisa ngelihat nilai tertinggi atau terendah dari rata-rata tersebut. Lalu yang terakhir adalah custom dengan study case-nya scorecard. Ini materi lumayan panjang, silakan teman-teman coba pelajari bertahap dan pastikan teman-teman menggunakan case yang bisa teman-teman buat sendiri. Tidak mesti harus yang dari video ini. Jadi teman-teman bisa, oh saya punya data ini kira-kira visualisasinya seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba bertahap pelajari satu-satu, tidak usah buru-buru. Yang penting coba dengan study case agar benar-benar tertanam di pikiran kita masing-masing. Selamat mencoba dan kalau bingung sekali lagi silakan tulis di komentar atau join ke community untuk kita diskusi bareng di community. Thank you. Kita masuk di pembahasan conditional formatting. Jadi conditional formatting itu pada dasarnya memberikan kondisi dengan output format tertentu pada data. Jadi sekilas kita punya data nomor, tanggal, ID transaksi, pelanggan, produk, kategori, jumlah, harga satuan, total, serta status pembayaran. Nah, untuk conditional formatting itu berarti kita memberikan format nih. Misalkan saya ingin yang lunas itu pasti warnanya hijau. Atau yang total harganya di sini itu bernilai di atas 200 nanti warnanya hijau. Nah, itu bisa, teman-teman. Kita berikan conditional formatting. Nah, untuk pemberian conditional formatting itu tidak di ribbon insert ya. Tidak ada di sini, melainkan di ribbon home. Teman-teman, ribbon home dan di group style. Jadi misalkan style ketemu conditional formatting. Dan di sini itu sebenarnya udah disuggest lumayan banyak untuk conditional formatting yang dapat kita gunakan. Ada highlight, top or bottom, data bar seperti ini langsung kelihatan kan bentuknya. Ada color scale, lalu juga ada icon set seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman baru belajar, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk langsung menggunakan yang ada di sini. Tapi gunakanlah yang ada di manage rule. Karena dengan teman-teman menggunakan yang ada di manage rule, teman-teman dapat melihat kita tuh sudah membuat rule-rule apa saja. Karena bisa jadi salah satu sel seperti ini itu bisa multiple rule yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke atau membuat ke salah satu rule dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, silakan ke manage rule. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita udah buat banyak rule dan kalau tidak tampil, teman-teman bisa merubah dari current selection ke this worksheet. Ganti aja ke this worksheet. Karena dia defaultnya tuh di current selection, bukan di this worksheet. Tapi kalau nanti di this worksheet dia pasti bakal tampil. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa nyuruh dan kita akan membahas 5 conditional formatting. Yang pertama adalah format all cell based on their value. Yang kedua, format only cell that content. Yang ketiga, format only top or bottom. Terus format only values above or below average, Format only unique or duplicate value. Nah, kalau yang all cell berarti semua sel. Contohnya gini, di sini tuh ada beberapa jenis untuk all cell based on their value. Ada two color scale, three color scale, data bar, and icon set. Teman-teman bisa milih nih dari salah satu ini. Kalau two color scale ya berarti ya dia cuma 2 warna. Misalkan kita mau bikin warna merah dan warna hijau, ya bisa. Atau misalkan mau warna hitam dan putih gitu ya.
Dan hitam begini ya bisa gitu ya, misalkan sorry kok hitam ke hitam, putih ke hitam seperti ini ya bisa. Loh Pak, itu kok ada gradasi, ini gradasinya default ya teman-teman. Harapan kita sih grayscale, tapi di sini enggak. Kalau mau nanti bisa ke tricolor scale. Nah, terus karena di sini format all cell artinya adalah semua nilai akan diberikan format, tidak terkecuali pun. Jadi semuanya. Nah, makanya di sini tuh kita bisa men-set apakah menggunakan minimum atau maksimumnya tuh nilainya apa. Kalau di sini tuh lowest value, terus maksimumnya highest value, terus midpointnya percentile. Itu kalau tricolor scale. Tapi kalau misalkan icon set ya bisa juga gitu. Misalkan icon setnya kita pilih yang 5 gitu ya. Seperti ini. Misalkan yang di atas 80%, maksud 80% bagaimana? Jadi kalau modelnya seperti ini, icon set, kan ada nilai batas atas nilai batas bawah sama nilai batas atas, itu dikurang, terus dibagi 5. Setiap kelipatan dari hasil pembagian tadi, itu masuk di persentasenya ini. Kurang lebih cara menghitungnya seperti itu. Saya nggak akan ngajarin cara hitungnya, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri biar nggak terlalu lama. Nah, yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana mengcustom, karena defaultnya itu persen, teman-teman. Nah, defaultnya itu persen. Jadi misalkan di sini tuh saya akan menggunakan kolom total. Saya akan menggunakan kolom total. Nah, dan di sini default itu persen. Misalkan saya pengen yang nilainya di atas 250 itu hijau ke atas. Saya harapkan teman-teman tidak ganti value-nya dulu. Karena kalau teman-teman ganti value baru ganti tipenya, dia pasti jadi bermasalah, artinya jadi nol. Ini saya juga nggak tahu kenapa UX di Excel tuh kadang rada-rada rese gitu. Harusnya kan kita ganti type dulu, baru value, biar nilainya nggak bolak-balik. Kalau orang awam loh kok jadi nol? Ya dia ngisi lagi gitu 250. Nah, jadi kan agak rese gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa saja mengganti number dulu baru ke values. Nah, ini saya akan ganti dulu dari persen ke number semua sebelum saya set. Di atas 250 itu misalkan hijau. Terus misalkan 200, dia di antara 200 sampai 249 atau di bawah 250 itu dia bakal berwarna kuning ke samping. Kalau Jasoso di sini misalkan 150, Jasoso cenderung turun 100, berarti kurang dari 100 dia akan berwarna merah seperti ini. Nah, ini misalkan kalau sudah saya coba oke. Lalu selanjutnya adalah apply to. Apply to-nya tadi saya mau di kolom total ya teman-teman ya. Saya blok datanya, enter, dan terakhir adalah apply. Maka logic yang kita buat tadi akan tampil nih di sini. Dan kalau teman-teman lihat conditional formatting rule manager-nya hilang karena dia current selection, dan current selection-nya itu kalau kita lihat tadi ada di posisinya di atas ya, di K8 nih teman-teman bisa lihat dia posisinya tuh ada di K8. Nah, jadi dia nggak tampil gitu ya. Kalau misalkan kita ganti ke this worksheet, nah dia baru tampil. Nih. Bukan di K8 sih, tadi itu di mana? Nah, ini di K4, sorry, kok di K8. Dia posisinya di K4. Makanya dia tidak tampil. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok nggak tampil rule-nya, ya udah nggak apa-apa. Tinggal ganti ke this worksheet aja. Dah, ini yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa dalam satu buah sel itu bisa multiple apa namanya? Multiple rule. Coba kita new rule di sini saya masih di bagian all cell based on their value di format semua. Saya coba masukkan ke data bar. Nah, data bar lalu misalkan di sini ada color border ya, dan itu bebas teman-teman. Kalau colornya di sini saya mau warnanya biru tua gitu ya. Dan di sini ada negative value and axis, itu bisa teman-teman tambahkan juga. Kalau di preview kurang lebih seperti ini dan hasilnya kalau kita apply itu ke kolom yang sama kayak tadi. Nah, ini saya enter, saya apply jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, mulai terlihat ya. Lupa itu kok tulisannya warna hitam jadi gak ketemu hitam ya. Monggo tinggal diatur saja. Saya hanya ngasih contoh ke teman-teman semua. Apakah bisa conditional formatting? Ya bisa. Kita coba lagi ya. Kita masih di tempat yang sama, all cell based on their value. Kita coba tricolor scale. Di sini lowest value saya ganti dengan number.
Ketika dia di bawah 100 dia pasti merah, lalu hedges-nya ketika di atas 200 gitu ya misalkan. Terus di sini saya ganti number, dia akan kuning ketika 150. Nah, oke. Sebentar, kayaknya saya melakukan kesalahan. Oh, 150. Salah ketik ya teman-teman ya. Oke, lalu apply to-nya sama, saya arahkan saja dari atas sampai ke baris data 20, lalu apply. Dah. Jadi ini percampuran antara 3 rule ya teman-teman ya. Itulah kenapa tadi saya suggest ke teman-teman tidak menggunakan yang di sini karena bisa jadi satu sel tuh multiple rule kayak gini nih. Nah, multiple rule ini semua dilakukan di sel yang sama. Tapi dengan kita menggunakan manage rule, kita tahu sel-sel mana saja yang sedang ada rule-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya klik sel yang ini, maka ketahuan di sel itu ada rule apa aja sih? Ya, pilih ke current selection. Oh, sel ini, sel berapa ini? K11, dia punya rule grid color scale, data bar, sama icon set. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya sekarang. Nah, kita masuk ke conditional formatting yang kedua. Kalau di conditional formatting yang kedua, itu format only cell that content. Jadi dia hanya akan memberikan format ketika dia memiliki nilai tertentu. Di sini saya akan menggunakan status pembayaran. Oh, bisa string? Yes, bisa. Walaupun defaultnya di sini itu teman-teman bisa lihat ya. Defaultnya itu dia between itu seharusnya number bukan string ataupun tanggal, tapi di sini kita bisa ganti ke specific text. Oh, yang lain juga bisa. Yes, bisa. Specific text bisa, blank bisa, no blank bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menandai secara otomatis sel kalau blank dia langsung warnanya merah biar langsung ketahuan gitu ya. Ataupun kalau misalkan selnya itu error, ya dia langsung warnanya merah. Nah, itu teman-teman bisa. Karena kadang beberapa orang tuh malas untuk bikin formula if error. Termasuk saya kadang tuh suka lupa gitu bikin formula if error. Ya, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi ketika kolom tertentu ada yang error, nanti kita bisa filter tuh, filter by color. Nah, nanti coba saya coba gitu ya. Misalkan specific text containing lunas misalkan ya. Contain lunas, di sini saya kasih warna hijau gini aja. Udah cukup. Lalu saya oke dan saya apply to-nya ke status pembayaran. Nah, terus kalau teman-teman tanya, "Loh Pak, itu kenapa kok jadi kok jadi hijau semua?" Yes, karena apa? Karena di sini dia tulisannya ada yang belum lunas, sama-sama memiliki kata kunci lunas. Terus harus bagaimana? Ya coba kita edit ya, manage rule. Ini kita edit rule-nya. Kita lihat di sini kan pilihannya ada containing sama not containing sama beginning with sama ending with gitu ya. Nah, kita bisa saja menggunakan logika not containing. Jadi yang tidak berisi kata-kata belum lunas. Nah, jadi kita balik nih. Yang tidak memiliki kata-kata belum lunas, maka dia akan berwarna hijau. Kita coba ya, apply dan problem tadi terselesaikan. Teman-teman bisa baca logiknya di situ. Oh, ada not contain, ada contain, terus ada tadi tuh yang lain juga, ada yang beginning with, diawali dengan apa, dan ending with, diakhiri dengan apa. Berarti kalau misalkan teman-teman beginning with-nya lunas, ya bisa aja gitu, karena kan diawali dengan kata lunas. Seperti itu untuk only cell that contain, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke rule yang ketiga, yaitu adalah format only top or bottom rank value. Jadi ini 10 terbaik lah intinya, 10 atau 10 sorry, top or bottom gitu ya, berdasarkan value yang kita berikan. Di sini ada persen, ada yang unpercent. Maksudnya bagaimana? Kalau data kita misalkan top 1% gitu ya, top 1%. Nah, top 1% berarti di sini karena data kita 20, maka seharusnya
berapa yang akan diwarnai atau dikasih format? 2, kan 1%-nya. Nggak nyampe 2 malahan, itu kalau 10% ya teman-teman, karena datanya memang dikit banget. Nah, tapi di sini saya tidak akan menggunakan persen, saya menggunakan yang biasa aja. Saya coba top 3 seperti ini. Nah, saya akan coba top 3 dan saya akan menggunakan pada kolom jumlah. Di sini tuh kita lihat ada 4, 3, 4 dan teman-teman bisa melihat di sini eh nilainya itu kurang lebih hampir sama ya. Nilainya itu kurang lebih hampir sama, ada 4, 3, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba di top or bottom. Top or bottom, tadi saya sebutkan 3 teratas dari 20 data. Terus format, kalau misalkan dia 3 teratas warnanya blue gitu ya. Oke, lalu saya pilih di kolom jumlah. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tinggal apply, close, dan teman-teman lihat 3 teratas, wah 5 semua Pak, iya 5 kan 3 teratas. Tapi kalau misalkan di sini kok 4 yang nggak terpilih Pak, ya sudah direbut sama 5 semua. Berarti kalau misalkan di sini ada yang bernilai 5, bernilai 5, bernilai 5. Nah, terus gimana? Ini saya coba kasih rumus dulu ya teman-teman ya, biar dia tidak berubah-berubah, biar dia bisa ngikutin perubahannya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini 5 semua, ya dia jadi biru semua. Lupa kan top 3? Iya, top 3 karena nilainya kembar. Terus kalau misalkan di sini saya ganti 4, 4, 4, 4, 4. Langsung hijau semua, langsung biru semua ya. Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini ya? Karena dia tuh membaca 5-nya kan ada 2 nih, ya. 5-nya ada 2. Terus dia ngebaca 4-nya ada berapa banyak? 4 ada berapa? eh karena top 3 dia ngebaca nilai setelah 5 karena 5-nya 2 kan masih sisa 1, yaitu nilainya adalah 4. Nah, 4-nya ternyata kembar. Ya udah diwarnai semua. Jadi walaupun tulisan di situ top 3 bisa aja hasilnya tidak top 3 karena kejadian case seperti ini, teman-teman. Gitu. Jadi bisa jadi case-nya tuh kejadian seperti ini. Kalau misalkan ini saya ganti gitu ya 2 2 2. Nah, misalkan di sini saya ganti 4 deh. 4 ya. Tapi di sini saya ganti 3. Apa yang terjadi? Maka semua yang ada 3-nya ini dia akan berwarna biru. Karena dia ngebaca 5 termasuk top 3, 4 termasuk top 3, 3 termasuk top 3. Tapi 3 tuh ternyata kembar, dia ngebaca yang bawahnya. Otomatis ya yang 3 lainnya juga akan berwarna biru. Kalau top dia ngebaca yang bawahnya. Tapi kalau bottom dia ngebaca atasnya. Gitu. Kalau misalkan bottom 3 gitu ya, di sini 1 1 1 udah terpenuhi, tapi kalau satunya cuma 1, duanya cuma 1, maka semua yang 3 akan berwarna merah. Seperti itu kira-kira teman-teman terkait top or bottom. Nah, lanjut. Selain top or bottom, di sini ada juga yang namanya average. Nah, di sini keterangannya adalah before average gitu ya. Ada above, ada below, ada equal or above, ada equal or below. Kalau gitu kita coba cari tahu dulu nih rata-rata dari datanya. Misalkan kita menggunakan harga satuan. Harga satuan di sini rata-ratanya adalah 55,2 yang artinya adalah ketika dia di bawah ya kan, bottom kan, atau di atas dari 55,2, maka dia akan masuk ke format tertentu, tergantung kita memberikan yang mana. Nah, misalkan manage rule, new rule, lalu di sini saya pilih above seperti ini, di atas. Kalau di atas dia warnanya misalkan hijau gitu. Nah, lalu saya oke, seperti biasa apply to-nya ke sini. Set. Dah. Saya enter, lalu saya apply, maka semua yang di atas 55,2 akan berpindah. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah unique or duplikat. Jadi ini lumayan penting sih teman-teman. Karena pernah kejadian di salah satu teman saya, dia lagi checking data gitu ya.
Dan kebetulan data yang dia punya itu dari 10.000 baris itu banyak yang kembar. Banyak yang kembar. Kalau misalkan kita menggunakan fitur Excel remove duplikat, bisa jadi itu langsung bersih dan waktu itu kejadiannya dia terhapus hingga sampai 120-an data doang. Dari 10.000 itu berkurangnya berapa puluh persen tuh. Nah, jadi dengan adanya fitur duplikat or unique yang ada di sini, kita bisa langsung nandai mana sih yang kembar, mana yang tidak. Tapi sebelum kita sampai ke sana, jadi data ini akan saya rubah dulu ke dalam bentuk tabel. Jadi ini bisa saya rubah dalam bentuk tabel ya. Dah, saya rubah ke dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya saya coba memberikan conditional formatting pada ID transaksi karena seharusnya ID transaksi itu unik sifatnya harusnya unik. Jadi di sini misalkan saya masuk ke conditional formatting, terus edit rule, edit rule, sorry, new rule, format only unique or duplikat, saya pilih duplikat. Kalau duplikat dia langsung warnanya merah mentereng kayak gini. Lalu saya apply to-nya ke ID transaksi. Oke. Dah, kalau kita misalkan lihat manage rule, di sini udah ya duplikat value dan memang belum ada yang merah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata coba kita salah satu gitu ya. Nah, nggak sengaja di sini tuh menjadi 01. Dia langsung merah. Dan di sini teman-teman bisa filternya by color. Nah, ini saya sebut ini filter by color. Nanti langsung ketahuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bersih-bersih data, ya jangan langsung main hapus-hapus gitu ya, enggak. Kita tandai dulu aja. Kita tandai dulu. Kalau misalkan di cleansing data, menghapus data itu adalah proses terakhir. Proses pertama itu tanda, proses kedua itu konfirmasi. Konfirmasi sama yang punya data. Karena kadang kita sebagai pengolah data, ini kan masuk ke visualisasi data itu kan berarti harapannya itu teman-teman udah masuk ke tahapan mengolah gitu ya. Mengolah itu berarti ya kalau ada kejadian kayak gini, wah kedapetan nih, nandain. Setelah nandain, apa selanjutnya? Ya takon, tanya sama yang punya data. Bro, ini kok ID transaksinya kembar ya, tapi nama pelanggannya beda. Nanti dia akan cross check datanya dan bisa memastikan bahwa oh itu ID transaksinya harusnya sekian untuk yang OK. OK kompor gas kategori dan tanggal pembelian sekian kan. Nah, nanti dia bisa cross check sedemikian rupa dan transaksinya ini bakal dirubah. Itu seharusnya tuh 15. Dah, seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kejadian jangan langsung main hapus karena memang di sini tuh ada remove duplikat gitu. Enak, main hapus-hapus aja bisa gitu. Tapi kan kita tidak serta-merta langsung main hapus-hapus saja. Kita bisa kok dengan cara menandai terlebih dahulu. Tandai mana-mana yang bermasalah, laporkan pada yang punya data dan selanjutnya adalah ya kita bisa cleansing apakah memang itu harus dihapus atau diperbaiki. Gitu atau minta baru. Ya itu tinggal dari apa ya, SOP di perusahaannya aja ya teman-teman ya. Nah, ini terkait conditional formatting. Jadi ini bisa teman-teman gunakan sebagai visualisasi data juga. Dan lumayan banyak membantu sih, karena beberapa visualisasi data itu tidak hanya berkaitan dengan chart, bar chart, histogram, ataupun scatter, line chart, nggak mesti. Bisa juga yang sifatnya itu table, lalu teman-teman memberikan value-value seperti ini. Jadi nanti dia langsung berubah warna ketika data masuk. Berubah warna ketika data masuk. Seperti itu. Oke, untuk conditional formatting saya rasa cukup. Kalau misalkan ada yang bingung silakan tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi di sana. Thank you. Oke, kita masuk di pembahasan terkait dengan pie chart. Jadi pie chart di sini tuh digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase setiap kategori dalam satu kesatuan yaitu adalah 100%, teman-teman. Nah, contohnya datanya kayak gini. Ini ada contoh data penduduk ya, data penduduk laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan di sini, laki-laki dalam juta ya. Karena kalau 130 nanti bingung dalam juta. Laki-laki ada 130 juta dan perempuan ada di 140 juta. Nah, ini kalau misalkan kita buat ke pie chart, itu dia menjadi kurang lebih seperti ini. Walaupun di sini tuh ada beberapa perbedaan di Excel ya.
Dia ada perbedaan bentuk, tapi ya sama maksudnya. Tidak kayak chart yang lain kayak bar itu kan memang ada stack 100%, tapi kalau di pie itu dia ya sama gitu. Dan tidak ada legenda ya teman-teman. Nah, sorry, tidak ada legenda. Hanya bukan tidak ada legenda, tapi dia dianggap sebagai legenda data X-nya itu. Itu dia data X itu langsung dianggap sebagai legenda, bukan tidak ada legenda. Nah, terus kalau misalkan problemnya di pie chart itu apa? Kalau teman-teman punya kompleksitas pengelompokan yang lumayan banyak, contohnya ya, di sini tuh hanya laki-laki, perempuan, penduduk gitu. Tapi kalau misalkan datanya saya rubah menjadi kota A, misalkan gini ya, kota A, kota B, terus di sini saya tarik, ini kota satu aja deh. Kota satu, kota 2, biar bisa langsung saya auto calculation aja ke bawah. Nah, seperti ini misalkan jadi banyak gitu ya. Lalu saya sama dengan run between. Run between-nya antara 1 sampai 100. Oke. Dah, saya copy, lalu saya paste value. Di sini kalau misalkan sebanyak ini, teman-teman masukin ke dalam satu buah chart, bisa sih bisa-bisa saja ya teman-teman ya. Cuma dia jadi apa ya, terlalu banyak. Jadi sulit dibaca dan pewarnaannya pun sudah jadi semakin apa ya, semakin semakin tidak bisa kita nikmatin gitu. Kalau teman-teman lihat kan, nah dia mulai ada batasan nih. Pewarnaannya antar setiap legenda juga jadi semakin bias, kayak antara ini sama ini kayak nggak ada signifikan yang terlalu terlihat. Nah, ini sedikit kekurangan di pie chart ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti melakukan analisa menggunakan pie chart dengan kategori yang banyak, seperti ini ada kota A, kota B, kota C, atau sebagaimana ya, teman-teman bisa menggunakan N-top atau N 5 tertinggi dan 5 terendah. Terus teman-teman bisa, misalkan, oh top 5. Nah, top 5 ini siapa aja sih? Misalkan yang nilai 60, 68, 96, 63, sama 60. Jadi tidak mesti harus ditampilkan semua kalau teman-teman menggunakan pie chart. Ini kelemahan yang pertama. Terus kelemahan pie chart yang kedua, kalau misalkan teman-teman mempunyai data yang bentuknya tidak seperti ini, melainkan di sini tuh kan dia sudah dianggap legenda ya kan? Laki-laki perempuan di sini dia sudah dianggap sebagai legenda gitu. Terus ternyata teman-teman di sini ada kota. Nah, di sini ada kota 1, kota 2 gitu. Ibaratnya di sini sudah ada legenda, di sini ada legenda lagi. Oh kok kotra, sorry ya teman-teman ya, tipunya parah. Kota 2. Nah, di sini tuh sudah ada kota 1, kota 2, lalu ada kota 3, kota 4 sebagai legenda lagi. Apakah ini bisa? Misalkan saya run between lagi dari 1 sampai 100. Lalu saya auto calculation, saya paste value seperti ini. Nah, apakah ini bisa dibikin sebagai pie chart gitu ya? Kita tes aja, all chart, pie chart, ya nggak bisa gitu. Dia jadi bias gitu. Di sini dia cuma ada laki-laki, perempuannya mana? Ya nggak ada. Entah teman-teman memisahkan per kota lalu ada laki-laki perempuan, atau laki-laki ada komposisinya kota 1, kota 2, kota 3, kota 4. Jadi tidak bisa jadi satu. Gitu teman-teman. Nah terus biar bisa memecahkan masalah ini bagaimana teman-teman? Bisa menggunakan multiple pie chart yang seperti saya bilang, jadi perspektifnya itu dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, atau per kota dipisah. Jadi kota 1 laki-laki berapa, perempuan berapa, kota 2 laki-laki berapa, perempuan berapa, kota 3 laki-laki berapa, perempuan berapa, dan seterusnya. Seperti itu, dan itu dibuat per chart, per pie chart. Atau teman-teman bisa menggunakan stack bar 100%. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan stack bar 100% seperti yang ini nih, teman-teman. Jadi nanti di sini ada laki-laki dan perempuan, lalu kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan seterusnya. Tergantung perspektifnya, legendanya itu mau kota atau mau gender. Nah, jadi teman-teman bisa memodifikasi pie chart menjadi bar chart atau kolom kolom chart. Kalau misalkan di Excel tuh namanya kolom chart ya, yang bentuknya batang vertikal.
Seperti itu, silakan teman-teman coba untuk pie chart-nya. Kalau misalkan ada kendala, silakan tulis di kolom komentar. And thank you. Kita masuk di pembahasan terkait dengan kolom chart. Jadi kalau kolom chart itu digunakan untuk membandingkan nilai kategori dengan kolom vertikal. Ya, kategorinya dengan kolom vertikal. Cocoknya tuh kayak misalkan data penjualan, jumlah siswa per kelas, ataupun performa karyawan. Contohnya kayak gini nih, misalkan data produk ada A, B, C, dan D. Kita mau lihat nilai penjualannya, kurang lebih seperti ini tuh bisa kita gunakan kolom chart. Nah, sekarang kalau untuk visualisasi gimana sih? Di sini ada beberapa pilihan untuk column chart sebenarnya. Ada yang cluster, stack, dan ada yang 100% stack kolom. Kalau data seperti yang saya buat seperti ini, itu paling tepat kalau kita menggunakan cluster kolom, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya oke, ya bentuknya kurang lebih bakal ada seperti ini. Ya, ada A, B, C, D sebagai produk dan ada penjualannya sebagai value-nya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, terus bedanya dengan stack apa sih? Karena stack itu ada dua. Ada stack 100%. Bedanya apa? Kalau misalkan teman-teman kayak gini, penjualannya di sini kan kita hanya spesifik gitu ya. Ada produk, ada penjualan. Terus kalau misalkan terbagi oleh kota, kita tambahin dimensinya. Dimensinya kita tambahin lagi nih. Ada produk seperti ini, lalu ada kota A, kota B, lalu kota C. Nah, mulai agak anu ya. Lalu di sini produknya adalah ABCD seperti tadi. Terus di sini datanya saya pakai run between seperti biasa. Biar cepat aja, run between. Run between bottomnya itu misalkan di nilai 100, misalkan 200. Seperti ini, dan ini akan saya auto calculation horizontal dan vertikal. Dah, saya dapat nilainya, saya copy dan paste value. Dah. Nah, sekarang kalau misalkan datanya seperti ini, maka secara nggak langsung kita sudah bisa mengenakan ke bentuk yang berbeda. Ya, kita bisa yang pertama, kita masih bisa menggunakan konsep cluster kolom. Kita bisa juga sebagai stack kolom, kita juga bisa sebagai stack 100 stack 100%. Sekarang saya akan coba visualisasikan tiga-tiganya, lalu kita bahas perbandingan dari ketiga hal ini. Oke, pertama kalau misalkan cluster kolom, ini yang pertama adalah cluster kolom, teman-teman. Saya kecilkan sedikit. Terus saya blok lagi datanya, lalu saya coba tambahkan lagi untuk yang stack ya, seperti ini. Stack biasa, stack kolom. Ini udah ada dua, teman-teman. Ada stack. Oke, saya kecilkan juga. Terus yang ketiga itu adalah stack 100%. Nah, biar teman-teman bisa nih ngebandingin perbedaan dari ketiga hal ini tuh seperti apa. Oke, ini saya taruh di sini aja nih. Nah, oke, nah, saya taruh di bawah aja. Biar nggak terlalu ke samping ya, scroll-scroll ke samping. Oke, sekarang kita masuk di pembahasannya. Kalau misalkan datanya hanya seperti ini itu cukup clear gitu ya. Oh, A nilainya berapa, B nilainya berapa, C nilainya berapa. Kalau kita masih menggunakan konsep cluster dengan multiple legenda, ini multiple legenda ya. Kota A, B, C ini menjadi multiple legenda. Ini teman-teman bisa lihat kota A, kota B, kota C ini jadi legenda. Nah, kalau teman-teman menggunakan cluster, maka perspektif perbandingannya itu adalah perbandingan antar sumbu X antar legenda. Jadi kita bisa saja membandingkan kota A, kota B, kota C pada produk A, atau kita juga bisa lintas produk. Misalkan kita ingin membandingkan kota C di produk A, kota C di produk B, kota C di produk C. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita masih menggunakan cluster kolom, ya kita bisa membandingkannya secara liar gitu, tanda petik ya. Kita bisa bandingkan ke antara produk ataupun antar legenda. Nah, kalau misalkan kita menggunakan stack, nah kita masuk ya, kita menggunakan stack, perspektifnya itu sudah masuk ke level yang berbeda, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh gini,
Kalau kita masuk ke yang stack bukan 100% ya, stack yang biasa, kita akan tahu di antara produk A, B, C, D ini mana sih yang paling tinggi? Ketahuan ya, mana sih yang penjualannya paling tinggi? Oh, ternyata yang penjualan paling tinggi kalau ini udah kelihatan dari kasat mata aja ya. Oh, yang penjualan paling tinggi itu adalah yang C. Oke, penjualan yang paling tinggi itu adalah yang C. Lalu, perspektif yang kedua, kalau gitu kenapa kok C bisa tinggi? Kira-kira kota mana sih yang membuat dia menjadi nilainya paling tinggi penjualannya? Oh, ternyata adalah kota B. Nilainya 171. Karena di sini kalau kita lihat ya memang kelihatan orange-nya paling gede sendiri. Lalu, di antara 4 produk ini, mana sih yang paling sedikit penjualannya? Yaitu adalah B. Penyumbang paling sedikit dari produk B, siapa? Oh, ternyata kota A. Nah, itu perspektif untuk ngebaca si stack kolom. Nah, beda kalau misalkan kita ke stack 100%. Nah, kalau misalkan stack 100%, perspektifnya beda lagi. Kita tidak melihat dari sisi jumlah, teman-teman. Kita tidak melihat dari sisi jumlah atau total, tapi kita melihat dari segi atau dari sisi komposisi. Nah, dari segi komposisinya. Misalkan kayak misalkan produk A komposisinya penjualannya itu dia di kota A, kota B, kota C-nya seperti apa sih? Kalau kita lihat di sini adalah ya yang tertinggi itu adalah dari kota C. Terus kalau misalkan komposisi di kota D itu seperti apa sih? Nah, itu nanti kita bisa ngelihat komposisi di kota D itu kota D, produk D itu A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Karena ini udah modelnya komposisi dan dia di-stack-kan ke 100%, kita juga bisa ngebandingkan antar kota. Misalkan, karena ini udah terdistribusi ya, walaupun kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan lihat 109, 101, terus ini 141, ini 136 gitu ya. Dan di sini nilainya antar ini dengan itu sedikit, tapi kita bisa ngelihat, oh kalau misalkan di kota A, itu dia distribusinya tuh urutan kedua untuk produk A dibandingkan dengan kota A di produk B. Itu kita bisa ngelihat dari ketinggian si chartnya gitu. Begitu juga dengan yang kota B untuk produk A, produk B, produk C, produk D. Karena dia udah terdistribut ke 100%. Nah, itu sedikit perbedaan antara cluster, tadi di sini namanya cluster ya, lupa saya cluster. Terus yang kedua adalah stack. Yang ketiga adalah stack 100%. Sorry teman-teman. Stack 100%. Nah, ini adalah perbedaan dari ketiga chart ini. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan yang A, kapan menggunakan cluster, kapan menggunakan stack, kapan menggunakan stack 100%, itu bisa. Atau teman-teman kalau misalkan masih bingung, kalau misalkan antara cluster sama stack, seharusnya tidak terlalu banyak bingung ya, seharusnya. Tapi stack 100% itu saya bisa ngasih contoh yang paling sederhana lagi. Misalkan di sini kasusnya itu bukan penjualan kota A, kota B ya, tapi kayak kemarin ada pemilihan presiden gitu ya, ada calon 1, calon 2, 3, 4, katakanlah ada 5 calon gitu. Ada 5 calon. Terus di sini dari 5 calon di situ ada kota A, kota B, kota C, kota D. Nah, seharusnya kalau misalkan kita menggunakan konsep pemilihan seperti itu paling cocok adalah menggunakan pie chart. Karena jelas populasinya berapa. Tapi sebenarnya kalau kita model kayak gitu, kotanya misalkan ada 20, berarti mau nggak mau kita harus bikin 20 pie chart. Karena pie chart tidak mengenal legenda, teman-teman. Nah, dengan menggunakan stack 100% seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan atau merubah pie chart yang tadi menjadi cukup satu chart saja. Jadi lebih simpel. Satu chart dengan legendanya dari kota A sampai kota ke 20. Seperti itu, teman-teman. Jadi ibaratnya penggunaan stack 100% itu bisa untuk hal yang lainnya. Kayak merubah dari multiple pie menjadi satu chart, yaitu adalah stack 100%. Oke, silakan mencoba dengan data yang kalian miliki dan sesuaikan dengan
analisa yang teman-teman butuhkan. Selamat mencoba and thank you. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah bar chart. Nah, bar chart di sini tuh untuk menampilkan data dalam bentuk batang horizontal. Berbeda dengan kolom chart. Kalau kolom chart di Excel, dia secara vertikal. Nah, seperti ini. Dia tampilnya secara vertikal. Tapi kalau misalkan bar chart, dia secara horizontal. Maksudnya gimana sih? Nah, ini kalau misalkan saya blok contoh datanya, terus kita lihat, nah bar chart tuh kayak gini, teman-teman. Terus apa perbedaan dengan kolom chart? Perbedaannya itu adalah digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, ya, antar kategori memiliki label panjang atau jumlah kategori yang cukup banyak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, teman-teman. Cukup banyak, cukup banyak itu dalam artian tuh gini, teman-teman. Sekarang, kalau misalkan kita melihat dari sumbu x-aksis seperti ini, sangat tidak dimungkinkan kalau misalkan sumbu x-aksis ini, berarti yang A, B, C, D ini, itu memiliki kata-kata yang panjang. Contohnya, kita masuk ke provinsi. Provinsi itu kan ada Jawa Barat, ada Papua, Papua Barat gitu ya, ada Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, terus ada Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, itu tuh kalimatnya panjang-panjang semua. Bayangkan kalau teman-teman tempatkan di sini, itu jadi sangat-sangat struggle banget buat untuk nampilin. Apakah kita akan nampilkan tulisan secara vertikal atau tetap lurus? Karena kalau lurus pasti nanti akan panjang banget ke samping. Ya, kalau misalkan kita tulisannya jadi Jawa, Barat, pasti jadi panjang banget ke samping. Jumlah provinsi juga banyak. Sedangkan reporting kita nggak cukup. Problem kan jadinya. Nah, oleh sebab itu muncullah yang namanya bar chart di sini. Bar chart ini nampilkannya secara horizontal, teman-teman. Nampilkannya secara horizontal. Jadi misalkan kayak contohnya departemen. Departemen itu juga banyak. Ada keuangan, pemasaran, produksi, SDM, IT. Nanti di sini ada juga departemennya safety bisa jadi. Terus kalau misalkan ini dia berhubungan dengan oil and gas, bisa jadi berhubungan dengan ISO juga dan lain-lain gitu ya teman-teman. Departemen untuk perusahaan company yang besar, apalagi sampai company internasional, pasti departemennya banyak. Dan itu tidak dimungkinkan kalau misalkan kita menggunakan kolom chart seperti ini. Lebih cocok yang mana? Lebih cocok adalah bar chart. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita tampilkan secara bar chart, kurang lebih seperti ini. Nah, tampilan datanya. Jadi kalau misalkan mau labelnya ini panjang-panjang gitu ya, eh, misalkan yang paling panjang itu kayak Sumatera Selatan, itu kan panjang. Sulawesi Selatan, itu panjang banget itu. Kalimantan Selatan, nah itu juga panjang. Nah itu dia tidak akan terkendala dengan eh, layouting di dashboard atau di reporting kita. Baik itu mau kita print, ya print juga nggak ada masalah. Karena rata-rata cetakan itu dia dari atas ke bawah, bukan memanjang ke samping. Kebanyakan kan kurang lebih seperti itu. Dan itu lebih cocok kalau kita menggunakan yang metode adalah bar chart seperti ini, teman-teman. Nah, ya kita bisa menggunakan bar chart nih. Kalau untuk kasus-kasus tertentu. Terus di bar chart itu ada apa lagi sih kira-kira kalau misalkan kita melihat ke bar chart gitu ya. Dia bisa apa saja. Nah, di bar chart itu sebenarnya kalau kita lihat kurang lebih sama seperti yang kolom. Kalau bar chart juga ada stack, yes ada cluster ada stack bar 100% juga ada. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan antara kolom sama bar. Hanya saja pada kasus tertentu lebih baik kita menggunakan yang bar chart ketimbang yang kolom chart. Gitu. Untuk kasus tertentu ya. Nah, tapi untuk kasus tertentu juga kita lebih baik menggunakan yang kolom chart karena lebih ringkas. Lebih kebanyakan juga dashboard-dashboard pasti menggunakan metode yang seperti ini ketimbang menggunakan metode yang seperti ini. Itu semua tetap kembali ke kasusnya yang sedang teman-teman pegang. Gitu. Oke, itu untuk bar chart. Silakan teman-teman coba menggunakan data seperti yang ada di kolom chart ditempatkan pada bar chart. Harusnya hasilnya sama, hanya saja cara menampilkan yang satu vertikal, yang satu horizontal. Dari saya itu ya, terima kasih.
Oke, teman-teman, kita masuk ke histogram. Jadi kalau misalkan di histogram itu kurang lebih bentuk tampilannya itu sama dengan kayak kolom chart atau bar chart ya. Ini bar chart atau kolom chart. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini coba saya tampilkan. Untuk histogram itu sebenarnya bentuknya kurang lebih hampir sama nih. Nah, sama kan, sama-sama bentuknya batang. Tapi kalau kita lihat, dia itu digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari suatu data. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi ke dalam kelompok bins. Nah, itu ya. Jadi dikelompokin dari data yang kita miliki. Untuk tujuannya itu adalah melihat pola distribusinya. Nah, apakah dia tersebar secara normal atau lebih condong ke kiri atau condong ke kanan atau memiliki outlier. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan antara histogram dengan bar chart ataupun kolom chart, ini ya, ada beberapa hal. Yang pertama dia yang satu itu distribusi, yang satu adalah membandingkan kategori data, yang satu data numerik, yang satunya lagi adalah data kategorikal. Tidak ada jarak antar bantang, dia dempet-dempet pasti. Terus kalau misalkan yang satunya adalah ada jarak antar bantang, ada jarak antar batang. Terus distribusi nilai, contohnya distribusi nilai ujian itu kayak apa sih sebenarnya? Lebih condong ke kiri, ke kanan, atau ke tengah gitu ya. Kalau yang satunya adalah penjualan produk. Nah, sekarang kita coba nih untuk case yang nilai ujian. Misalkan saya punya nilai ujian seperti ini, dan nilainya di sini saya akan menggunakan range between seperti biasa ya teman-teman. Saya akan selalu menggunakan range between untuk buat nilai. Saya kasih nilai 1 sampai 100. Lalu di sini tuh lumayan banyak ya. Saya ketarik aja ke bawah secara random. Ini lumayan banyak, saya nggak tahu jumlah datanya ada berapa. Lalu saya paste value seperti biasa dan di sini nilainya udah fix. Selanjutnya dari data yang ada ini saya akan buat dia menjadi histogram, teman-teman. Rekomendasi chart dan kita coba misalkan all chart, kita coba ke histogram. Nah, teman-teman bisa kelihatan ya, di sini dia langsung terbagi menjadi beberapa distribut. Kalau saya oke, dia terbagi menjadi 4 bins. Nah, keempat kelompok secara otomatis gitu. Dia langsung terbagi jadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok nilai 1 sampai 26, nilai 26 sampai 51, 51 sampai 76 dan 76 sampai 101. Dan di sini kita bisa ngelihat dia distribusinya tuh lebih condong ke sebelah kiri. Dalam artian secara nggak langsung kita langsung bisa ngelihat oh rata-rata nilai ujiannya itu adalah di rentang 0 di rentang 1 sampai 50. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, dia terdistribusinya tuh ke sebelah mana gitu. Dan dia tidak ada jarak antar batang. Maksudnya jarak antar batang tuh ini, antara IT sama SDM kan ada jaraknya nih. Tapi kalau histogram dia nggak ada jaraknya. Ya dia dempet-dempet. Tuh teman-teman. Jadi ibaratnya dari sini tuh kita bisa ngeliat, oh ternyata dia terdistribusinya tuh ke arah mana gitu. Ke arah yang sebelah kiri, ke arah tengah, atau ke arah ke kanan, atau rata semuanya itu bisa langsung kita lihat. Karena kadang kalau misalkan histogram itu enaknya kalau misalkan kita punya data sampai ratusan atau ribuan, kita cuma pengen lihat dia tuh kecenderungan datanya itu terdistribusinya tuh ke arah mana. Nggak mungkin kan kita ibaratnya bikin kelompok data terus kita counting satu-satu tuh kan nggak mungkin. Paling gampang itu adalah gunain histogram. Itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya di histogram itu sebenarnya tidak hanya ada histogram, tapi ada yang lain juga. Kalau teman-teman lihat di sini, wait ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita coba blok datanya dulu. Di histogram itu sebenarnya ada dua jenis. Ada histogram, lalu ada Pareto. Teman-teman, ada histogram, ada Pareto. Nah, jadi kalau misalkan bedanya antara histogram dengan Pareto tuh apa sih, teman-teman? Jadi kalau misalkan saya gambarkan di sini, ini coba saya atur dulu ya. Misalkan yang ini histogram, lalu yang sebelah sini Pareto. Oke. Nah, kalau misalkan histogram, jadi kalau misalkan histogram di sini dia menunjukkan distribusi data. Tapi kalau Pareto menunjukkan faktor utama dari suatu masalah.
Oke, maksudnya seperti apa? Karena di sini dia bisa digunakan untuk analisis prioritas. Ada garis kumulatif, contohnya penyebab keterlambatan pengiriman. Jadi ibaratnya kalau misalkan di Pareto, dia bisa pengurutannya itu dia dari nilai yang tertinggi dulu ke terendah. Persebarannya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau histogram kan enggak, dia langsung ke distribusinya seperti apa. 126, 26 ke 51, lalu dilanjutkan ke 5176, 76, 101. Nah, kalau Pareto beda, teman-teman. Sekarang kalau misalkan ini saya ganti ke Pareto ya, teman-teman. Saya ganti ke Pareto. Bukan saya ganti ya, tapi saya tampilkan secara Pareto. Histogram, ini Pareto, lalu saya oke. Nah, coba saya tampilkan dia di bawahnya persis. Nah, dia itu ibaratnya langsung ke distribusi. Oh, ternyata yang bikin bikin dia apa namanya, penyebab keterlambatan itu adalah keterlambatan dari supplier. Nilainya yang tertinggi di sini. Nah, di sini tuh dia langsung hitung persentasenya itu berapa. Nah, secara persentase kalau misalkan di keterlambatan keterlambatan apa namanya supplier, dia itu dinilai kurang lebih di 30 apa ya, 30-an 30-an gitu ya, dinilai 30-an dari jumlahnya ini 90 gitu kan. Terus lanjut kalau misalkan di kendala cuaca ibaratnya dia ada naik tapi tidak setinggi yang dari keterlambatan supplier. Terus dibandingkan lagi sama kesalahan gudang sampai ke masalah teknis. Jadi antara kesalahan gudang sama masalah teknis itu tidak terlalu jauh. Gitu. Apakah hanya bisa data yang seperti ini? Ya tidak juga. Kalau teman-teman ingin membuat nilai ujian ini menjadi Pareto gitu ya, ya juga bisa gitu. Misalkan ini saya jadikan Pareto, insert, rekomendasi, all chart, histogram. Ini kalau saya jadiin Pareto ya bisa juga gitu, nggak ada masalah. Nah, nanti dia langsung ngurutin. Urutan yang tertinggi kalau kita lihat di sini tuh kan dia 2651 baru 7611 diikuti 126 sama 5176. Ya sama, dia diurutin dari yang 2651, 76101, 126 dan 5176. Sama persis dengan yang ada di sini. Gitu. Dia akan diurutin dari yang tertinggi ke rendah dan di sini kalau kita bisa ngeliat oh ternyata persebarannya itu terdistribusi paling banyak itu adalah di 2651. Kalau di sini tuh kan kecenderungannya dia ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Nah, ini enggak, terdistribusinya tuh dari mana? Lalu kita bisa melihat nilai persentasenya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai persentasenya. Kalau misalkan dia di 2651 itu ada 19 orang, itu dia dinilai Pareto lainnya itu di sini makin cenderung naik dan ini Pareto lainnya dia akumulasi ya teman-teman ya. Dia terakumulasi sampai nilainya 100%. Karena nanti kalau misalkan bin-nya itu agak banyak, itu nanti teman-teman lihat beberapa titik tertentu itu akan ada yang eksponensial. Karena ini gak gitu banyak ya. Kalau banyak nanti akan kelihatan. Ada yang eksponensial, ada yang kecenderungannya datar, atau ada yang memang flat. Kalau misalkan antar bin-nya itu dia sama. Gitu teman-teman. Kira-kira untuk histogram. Jadi jangan sampai salah make ya teman-teman ya. Antara histogram dengan bar chart itu berbeda jauh teman-teman. Kalau histogram ya dia memang digunakan untuk distribut, kalau bar chart ya dia bandingin antara kategori. Oke, kalau masih bingung seperti biasa tulis di kolom komentar, kita bisa banget untuk berdiskusi di kolom komentar atau teman-teman bisa join ke community. Dari saya itu aja, terima kasih dan selamat mencoba. Thank you. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah scatter. Nah, scatter itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Saya langsung masuk ke contohnya aja ya, teman-teman ya. Dengan kata kunci yaitu adalah hubungan antar dua variabel numerik. Nah, contohnya korelasi positif. Jumlah jam belajar versus nilai ujian. Ya, kalau di mana-mana ya, setahu saya ketika kita semakin tinggi jam terbang kita dalam memahami sebuah pelajaran, pasti nilai ujiannya semakin baik. Dan itu yang saya rasakan juga gitu ya. Waktu saya kecil saya tuh terlalu banyak main, tapi saya pernah di salah satu kelas, kelas SMP kalau nggak salah, dan saya belajar. Nilainya bagus, saya kaget, wah ternyata saya bisa nilainya bagus gitu ya. Seperti itu. Lalu kalau korelasi negatif di sini adalah kecepatan kendaraan versus konsumsi bahan bakar.
Jadi ketika kecepatan kendaraan kita tinggi, ya pasti konsumsi bahan bakar kita semakin meningkat gitu ya. Itu biasanya kalau dipakai di mobil-mobil eco. Tapi kalau di mobil saya itu agak sedikit beda. Kecepatan saya tinggi, terus dia konstan di kecepatannya misalkan di 90 sampai 100 misalkan tol, dia bisa tembus sampai di 18 kilometer per liter. Tapi kalau misalkan di dalam kota, yang notabene sering macet, sering berhenti, dia bisa konsumsi bahan bakarnya di 10 kilometer per liter. Itu tergantung sih, korelasi negatifnya ini tergantung dari case-nya. Terus tidak ada korelasi, apakah ukuran sepatu versus nilai ujian, yang nggak ada ya. Nggak ada hubungannya, seharusnya nggak ada hubungannya, kecuali kecuali sekolahnya itu berhubungan dengan sepatu. Tapi ya tetap pasti akan sulit gitu ya. Ukuran sepatu versus nilai ujian. Misalkan, oh ya ukuran sepatumu 43, pasti nilai ujiannya C. Ya sulit ya, itu jadi agak sulit gitu. Dan seharusnya bukan C juga sih. Misalkan nilai ujiannya 10 gitu. Ya itu jadi agak nggak masuk akal. Nah, sekarang kita coba, misalkan saya coba di sini menggunakan apakah jumlah jam belajar versus nilai ujian ini bisa kita padukan gitu ya. Nah, saya akan membuat dua buah kolom jam belajar seperti ini. Lalu selanjutnya saya bikin nilai ujian, teman-teman. Nah, dan saya seperti biasa menggunakan range between. Jadi di sini anggap saja dia belajar satu hari berapa jam. Katakanlah ada yang belajarnya cuma dari 1 jam sehari setelah pulang sekolah ya, dan ada yang sampai 6 jam sehari. Wah ini bener-bener sangat-sangat, wah mantap ya 6 jam sehari. Setelah pulang sekolah ya teman-teman ya, itu lumayan bener-bener wah banget sih gitu, karena saya sendiri nggak mungkin 6 jam gitu waktu saya kecil. Beda lagi kalau misalkan saya udah dewasa, ketika sudah paham bahwa memang kita harus learn sebanyak mungkin. Terus nilai ujian, misalkan nilai ujian di sini saya menggunakan rentang dari 1 sampai 100. Sorry, range between-nya saya lupa. Range between dari 1 sampai 100. Nah, set. Terus di sini saya coba scroll aja ke bawah sebanyak, kebanyakan. Banyak kan ya teman-teman ya, sebentar ya, saya terlalu banyak, nah terlalu semangat lebih tepatnya. Dah, sini saya langsung copy, paste, dan saya ingin, misalkan saya ingin tuh melihat apakah jam belajar itu mempengaruhi nilai ujian. Karena di sini ada yang belajar 5 jam tapi nilainya cuma 2 di rentang 1 sampai 100 lagi. Nah, sekarang kita lihat nih polanya. Kita lihat polanya seperti ini. Jadi ibaratnya kita akan lihat polanya. Kita masuk ke rekomendasi chart, di sini all chart, lalu kita masuk ke scatter, mana scatter. Nah, ini masuk ke scatter. Kita masuk ke scatter, dan di sini kalau teman-teman lihat ada 2 jenis scatter. Yang pertama itu adalah scatter, terus yang kedua kalau misalkan yang satu legenda, yang satunya lagi itu adalah satu legenda, yang satu dua legenda. Dan di sini saya akan menggunakan yang satu legenda untuk melihat persebaran, karena dia melihatnya itu adalah titik X dengan titik Y seperti ini. Nah, ini saya lihat yang pola yang ini, walaupun di sini ada beberapa pilihan with summit line gitu ya. Polanya jadi nggak karu-karuan kayak gini, ada juga yang polanya ya divisualkan kayak gini untuk persebaran. Tapi kalau untuk melihat persebaran, pastikan teman-teman menggunakan bukan yang dua legenda. Karena kalau dua legenda itu nanti dia jadinya bukan persebaran, tapi perbandingan antara jam belajar sama nilai ujian. Gunakanlah yang satu legenda seperti ini untuk melihat persebarannya. Nah, dan di sini kalau kita lihat gitu ya, yang di bawah sini itu adalah jam, di sini itu adalah nilai. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ini untungnya alhamdulillahnya ya, run between-nya itu menghasilkan sesuatu yang memang relate dengan kehidupan. Dimana kalau misalkan kita lihat untuk orang-orang yang belajar 4 sampai 6 jam, itu kecenderungan nilainya lebih banyak yang tinggi, bisa teman-teman bisa lihat nih. Nah, kecenderungannya nih. Banyak. Orang yang belajar 1 sampai 2 jam, apakah nilainya ada yang di bawah 40? Ya nggak ada gitu ya. Tapi ada yang nilainya di atas 90? Ya ada gitu. Nah itu jenius maksudnya ya. Wah ada yang nilainya 90, ada Pak. Nah ini dia berarti dia itu jenius gitu.
Nah, lalu kalau misalkan kita mau melihat secara trendline, jadi ibaratnya trendline itu untuk beberapa chart, dia bisa ditambahkan trendline. Salah satunya yang bisa kita tambahkan trendline itu adalah scatter. Jadi maksudnya trendline itu teman-teman bisa ke chart design, atau di version-version Excel yang lain itu ada namanya chart tools, ada yang cuma chart. Nah, carilah fitur yang namanya chart layout. Lalu add chart element, di situ ada trendline. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi di threadline ini kita tuh bisa menggunakan beberapa metode gitu ya. Ada linear, eksponensial, linear forecast, dan moving average gitu ya. Nah ini kita bisa melihat kalau dilihat sih kecenderungannya memang dia cenderungannya menurun ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dia kecenderungannya menurun seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari pola, kita bisa melihat bahwa polanya itu tetap terbentuk di seperti yang dibilangkan adalah jumlah jam belajar versus nilai ujian dan di sini terbukti ketika jumlah jamnya tinggi, kecenderungan itu adalah nilainya baik, gitu. Nah, karena memang di fitur di Excel itu ya dia hanya sebatas ini, tapi kalau nanti teman-teman menggunakan fitur apa namanya, tools yang lain selain Excel, dia bisa jadi lebih kompleks dan dia bisa melakukan clustering. Karena yang dibutuhkan di sini sebenarnya clustering ya teman-teman ya. Jadi yang sebenarnya di sini yang dibutuhkan itu adalah clustering, tapi sayangnya memang keterbatasan di Excel sendiri itu dia tidak bisa ngelakuin clustering. Dia itu masuk cluster yang mana gitu. Karena tujuan scatter plot itu persebaran lalu kita cluster. Nah, tapi apakah di sini bisa ya? Ya nggak bisa karena memang keterbatasan dari fitur. Oke, ini terkait dengan scatter, cocok untuk sesuatu yang teman-teman ingin membandingkan dua buah variabel. Silakan dicoba dengan data yang teman-teman miliki atau buat data seperti yang saya buat, seperti yang saya contohkan. Dari saya itu aja. Kalau bingung silakan tulis di kolom komentar and thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan line chart. Jadi line chart itu adalah digunakan untuk menunjukkan tren atau perubahan data seiring waktu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada beberapa kata kunci ya. Ada tren atau perubahan data seiring waktu. Jadi di sana ada kata kunci seiring waktu. Yang artinya adalah kita paling tidak menggunakan data time series. Jadi misalkan seperti ini. Di sini tuh saya buat dua buah ya. Ada misalkan tanggal transaksi ini ya. Transaksi terus dia dipopuler berdasarkan kota. Ada kota A dan kota B. Nah, misalkan seperti ini. Kota B. Nah, salah lagi. Sorry ya teman-teman. Nah, seharusnya seperti ini. Lalu misalkan tanggalnya 1/1/2025 gitu ya. Seperti ini, saya langsung main random aja. Main auto calculation aja dari 1 sampai tanggal 10 Januari. Kotanya di sini misalkan total transaksi di kota A-nya, misalkan saya pakai run between aja. Run between-nya di antara 100 sampai 500. Ini berlaku hal yang sama untuk yang kota B, lalu saya auto calculation ke bawah, saya dapat nilainya dan saya paste value. Kalau nggak di paste value nanti berubah-berubah ya nilainya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita udah punya data nih. Kita coba visualisasikan. Jadi kalau misalkan kita punya kota A, kota B, maka seharusnya bakal ada dua legenda. Ya, bakal ada dua legenda. Tapi kalau misalkan kita hanya menampilkan kota A saja, berarti ya legendanya hanya ada satu. Kita coba satu dulu ya teman-teman ya, yang tanggal transaksi sama kota A. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia memang sih ada rekomendasi all chart-nya karena kita ngeblok hanya di satu saja, tanggal transaksi kota gitu ya, maka line chart-nya jadinya hanya seperti ini. Hanya ada kota A di sini dengan data time series di sumbu X-nya. Tapi kalau misalkan kita blok keduanya, rekomendasi chart, lalu kita bisa lihat di line-nya sini, dia berubah jadi dua garis gitu. Nah, di line chart ini sama seperti sama seperti di bar chart, dia juga ada stack teman-teman.
dia juga ada stack 100% seperti ini. Jadi ada yang modelnya line biasa, lalu ada modelnya stack line. Nih, teman-teman lihat ya, kalau misalkan stack line berarti dia akan ada perubahan, dia mengkalkulasi gitu. Kalau stack line 100%, dia dibandingkan kota A dibandingkan dengan si kota B, di mana kota B-nya itu 100%. Karena kan dinaikin ya, ibaratnya kalau misalkan di bar chart itu ditumpuk gitu, di total. Tapi di totalnya dibuat 100%. Kalau misalkan stack line ya berarti ditambahin antara kota A dengan kota B itu ditambah, maka menjadi tinggi yang ada nilai di sini gitu ya. Jadi ada nilai yang misalkan di sini tuh berarti tanggal 4 totalnya segini. Tapi kalau misalkan kita lihat satuan, ya tanggal 4-nya jadi sebenarnya cuma segini gitu. Kota B-nya segini, kota A-nya segini. Nah, tapi kalau kita rubah ke stack, maka dia akan menjadi penambahan. Jadi ibaratnya antara bar chart atau column chart dengan line chart itu dia memiliki fungsi yang sama, ada stack 100%. Makanya ini harus hati-hati buat teman-teman semua gitu. Jangan sampai salah. Makanya tadi saya sempat ngesinggung bahwa chart itu kita bisa saja melakukan kita ganti ke kolom apakah seperti ini, ya bisa-bisa aja gitu. Seperti ini bisa, seperti ini bisa. Tergantung targetnya teman-teman mau seperti apa. Kalau teman-teman mau bikin tren seperti ini, ya kalau teman-teman pengen bikin tren maka jadikanlah dia line chart. Tapi kalau teman-teman ingin membandingkan di setiap tanggal, maka bisa saja teman-teman menggunakan bar chart. Ini tergantung perspektifnya ya, membaca tren atau membaca perbandingan antar kota. Nah, kalau kita menggunakan line chart, maka akan ketambahan beberapa hal. Ini misalkan saya menggunakan line chart. Maka di sini kalau teman-teman ke chart design, lalu ke add chart element, ada ketambahan trend line seperti di scatter kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa nambah ini. Misalkan kita pilih salah satu gitu ya. Saya pilih yang apa namanya? Yang biru. Kalau saya klik di sini, ini kelihatan dia garisnya cenderung datar ya, nggak ada perubahan signifikan. Tapi kalau misalkan yang orange, kita lihat line, kita pakai regresi linear, dia cenderungnya turun. Nah, kecenderungannya turun. Terus bisa apa lagi sih? Bisa macam-macam. Ada bisa juga eksponensial, kalau mau lihat datanya terkait eksponensial, atau linear forecast, atau moving average. Ini sama-sama dia melakukan forecasting. Nah, dia sama-sama melakukan forecasting gitu ya. Untuk di tanggal-tanggal selanjutnya. Kita punya tanggal sampai 10, tapi dia bisa melakukan forecast dengan pola yang seperti ini, itu kecenderungannya adalah penjualannya bakal menurun. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat yang di grafik biru, maka kita akan lihat kecenderungannya dia kalau di forecast ya masih datar gitu ya, karena memang dia sebagian naik, sebagian turun. Kalau moving average itu ini tergantung dari apa namanya, tergantung dari settingannya kita. Soalnya dia bakal ngitung yang di moving itu berapa. Kalau di sini kalau kita lihat dia dua, dia maka membaca dua data terakhir. Gitu teman-teman. Nah ini ada sedikit rangkuman terkait dengan trendline. Ada linear, ada eksponensial, trendline, moving average, polynomial, sama logarithmic trendline. Kalau linear itu menunjukkan tren, dia naik atau turun. Atau dengan kecepatan tetap. Kalau eksponensial, menggunakan kurva eksponensial untuk menunjukkan pertumbuhan cepat. Itu kalau memang datanya sifatnya eksponensial. Moving average mengfluktasi data untuk menjumlahkan pola jangka panjangnya. Nah, kalau polynomial trendline, di sini menggunakan kurva untuk menyesuaikan data yang memiliki banyak perubahan tren. Kayak polanya tuh nggak apa ya, nggak nggak jelas gitu. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Gitu. Ini teman-teman bisa pelajari satu-satu untuk trendline, karena memang trendline di Excel itu lumayan banyak. Kalau saya sendiri ketika tidak dibutuhkan untuk forecast, maka saya lebih sering menggunakan linear atau exponential trendline. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk forecast, misalkan nanti ada yang nanya, kira-kira penjualan selanjutnya itu nanti mengarah kemana ya? Apakah naik atau turun? Maka teman-teman bisa menggunakan moving average atau yang tadi kita sempat bahas, yaitu di linear forecast. Nah, di sini nih. Kalau kita pilih dulu, sorry. Kita bisa menggunakan linear forecast. Sebenarnya apakah ada yang lain? Ya ada gitu, lumayan banyak di sini. Dan di sini teman-teman bisa milih. Kalau misalkan kita menggunakan more tadi itu kita bisa milih moving average itu kita mau periodnya berapa. Period berapa itu mau melihat berapa data terakhir. Gitu. Kalau datanya 10 ya berarti bisa aja 5 data terakhir kan, 6 data terakhir dan seterusnya.
gitu. Terus ya macam-macam nanti teman-teman bisa coba sendiri satu persatu. Yang penting teman-teman tahu perbedaan dan kegunaan antara chart line yang lagi kita bahas. Oke, selamat mencoba. Kalau ada sesuatu seperti biasa, tulis di kolom komentar. And thank you. Kita masuk di pembahasan map chart. Jadi, map chart itu digunakan untuk menampilkan data berbasis lokasi, teman-teman. Seperti ada negara, provinsi, ataupun kota. Contoh datanya kalau kita ingin menggunakan map chart itu seperti ini, ada provinsi, lalu ada penjualan. Kita bisa memasukkan provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dengan nilai penjualannya. Sekarang kita akan coba blok semua seperti ini. Lalu saya pilih insert, rekomendasi chart, atau teman-teman bisa langsung ke map yang ada di sini. Dan selanjutnya teman-teman bisa pilih all chart. Nah, walaupun di rekomendasi chart juga ada ya, all chart, map, field map kita pilih, lalu kita oke. Maka akan tampil tuh mapnya. Nah, di sini dia lumayan pintar gitu. Dia tahu data ini tuh adalah data Indonesia, makanya yang ditampilkan adalah peta Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin spesifik, oh bisa nggak sih tampilkan hanya lokasi-lokasi saja yang punya data gitu ya. Hanya lokasi-lokasi mana saja yang punya data, maka teman-teman dapat klik kanan, lalu format data series. Nah, di sini bagian eh, map area, teman-teman pilih only region with data. Ketika teman-teman pilih, maka dia hanya menampilkan lokasi atau daerah tertentu yang hanya memiliki data saja, seperti ini. Nah, jadi dia langsung spesifik gitu. Yang mana yang punya data, ya udah itu yang akan ditampilkan. Sesuai dengan gradasinya 500 sampai 300 sampai 700 itu melihat dari nilai terkecil dengan nilai yang tertinggi. Lalu dilakukan gradasi secara otomatis. Seperti itu. Nah, apakah map chart ini punya kekurangan? Yes, ada kekurangannya. Jadi kalau misalkan nama daerahnya itu ternyata sama dengan nama daerah yang lain, dia bingung deteksi yang mana dan bisa jadi salah. Nah, dan bisa jadi salah gitu. Jadi ya itu biasa sering terjadi kayak gitu sih kalau kita menggunakan map chart yang ada di sini. Terus apakah bisa menggunakan longitude, latitude gitu ya, ataupun menggunakan data-data yang bersifat poligon. Nah, untuk di map chart ini dia tidak bisa menggunakan data-data seperti yang tadi saya sebutkan, long lat ataupun poligon gitu ya, itu nggak akan bisa. KML ataupun SHP nggak akan bisa. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa aktifkan yang namanya 3D map chart, kalau saya nggak salah ya. Nah, dia namanya itu adalah power map, sorry ya, power map, bukan 3D map. Power map, teman-teman bisa aktifkan ini. Nah, ini kalau sudah teman-teman di checklist, oke. Lalu selanjutnya teman-teman untuk menampilkannya, kadang dia nggak mau tampil gitu, dia nggak langsung otomatis tampil. Nah, dia kadang juga nggak ada langsung di insert. Jadi kalau teman-teman mau nampilkan, teman-teman bisa pindahkan ke all comment seperti ini. Nah, kalau sudah di all comment, nanti dia tuh ada di sini teman-teman. Ini karena udah nggak ada ya, ini misalkan saya remove. Jadi dia tuh ada di sini namanya 3D map. Nah, 3D map ini itu teman-teman silakan buat grup baru atau enggak teman-teman gabungkan ke chart ya juga boleh, teman-teman tambahkan ke sini atau buat grup baru kayak saya di sini saya buat grup baru makanya namanya custom. Lalu 3D map ini saya add. Kadang perlu perlakuan seperti ini. Tapi kadang tidak perlu, kadang langsung tampil. Saya juga nggak tahu kenapa Excel saya tidak langsung tampil. Apa karena versinya masih versi panas banget gitu ya, versi 2024 atau yang lainnya saya tidak tahu. Kalau sudah di sini tadi kan saya bikin baru ya, maka di sini ada 3D map. Seperti itu. Nah, ini ada 3D map. Ini kalau misalkan saya open 3D map, kurang lebih itu nanti tampilannya akan window baru gitu ya. Dia akan ada window baru, ada Tor 1, Tor 2, tergantung teman-teman akan bikin Tor apa ya, kayak misalkan kayak penjelajahan gitu ya, dan bahkan kita bisa bikin recording dari apa yang kita ingin tambahkan. Dan di sini kita bisa custom region. Nah, ini saya menggunakan data KML. Teman-teman bisa menambahkan data-data yang sifatnya KML atau SAP kalau nggak salah. Nah, ini KML ataupun SAP teman-teman dapat gunakan. Seperti itu. Ini nggak akan saya bahas lebih detail di sini karena
memang target untuk visualisasi data nggak sampai ke data-data yang seperti ini, tapi saya harapkan, teman-teman paham untuk penggunaan map seperti ini. Kadang map itu dibutuhkan untuk visualisasi yang lebih enak, karena terkait persebaran. Kayak misalkan, eee, kok daerah misalkan contoh ya, misalkan perspektifnya di sini adalah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah penjualannya ternyata kecil ya. Nah, Jawa Tengah kok penjualannya ternyata kecil gitu. Jawa Tengah itu padahal diapit sama daerah yang penjualannya tinggi, yaitu adalah Jawa Barat dan Jawa Timur, mereka berdua tinggi. Nah, ini kita bisa nih lihat nih persebarannya. Apakah customer Jawa Tengah lari ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat? Nah, itu nanti bisa analisa lanjutan gitu. Jadi dengan menggunakan model peta itu kita tahu persebarannya itu nanti bakal seperti apa. Gitu teman-teman, kalau misalkan bingung atau ada sesuatu, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar dan kita akan diskusi, atau teman-teman kalau mau join community, silakan buka deskripsi channel ini. Thank you. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah radar chart. Jadi kalau kita berpikir radar tuh kan kalau misalkan kita lagi main game atau kita lagi nonton film, radar tuh kayak sesuatu yang, oh, dia tuh ada di posisi mana sih? Kita dengan musuh itu ada di posisi mana, atau posisi kita saat ini tuh ada di mana. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk radar di chart di Excel digunakan untuk membandingkan beberapa variabel dalam bentuk poligon, dan dia jadi satu chart teman-teman. Jadi setiap variabel ini tidak dibuat variabel chart terpisah, tapi dijadiin satu chart, yaitu menjadi satu chart radar, dan dia memiliki beberapa legenda. Untuk simulasinya kita bisa aja blok datanya, insert, lalu kita pilih radar chart. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan pola seperti ini, kita bisa langsung nih ngebandingkan antara Herman sama Adit. Herman ini posisinya berapa, Adit di posisinya berapa. Kalau misalkan saya nambah satu orang lagi, misalkan di sini ada Budi gitu ya. Ada Budi, misalkan saya random nilai aja 7, di sini 6, terus di sini 9, di sini 9. Dan kalau misalkan saya perbesar chartnya seperti ini. Nah, oh ternyata Budi posisinya eh dia di bawah semuanya kecuali kreativitas. Kreativitas dia sama dengan punyanya Herman. Nah, langsung kelihatan gitu. Lihat dari chartnya langsung kelihatan. Apakah ada batasan untuk legenda dan untuk eh variabelnya? Nggak ada batasan. Cuma kalau semakin banyak ya dia pasti akan semakin semakin sempit gitu. Bacanya pun juga akan semakin rumit. Gitu, teman-teman. Nah, ini untuk radar chart silakan dicoba dengan data yang teman-teman gunakan, dan pastikan tujuannya itu adalah membandingkan beberapa variabel. Kalau teman-teman biasanya menggunakan beberapa chart, ini dijadiin satu chart dan bisa dengan legenda, yaitu nama di sini sebagai legenda. Bisa juga di sini sebagai divisi, ya kan? Di sini divisi A, B, C, D, lalu di sini itu adalah yang berhubungan dengan divisi secara general. Itu bisa, atau di sini nama daerah, terus di sini itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan indikator daerah tersebut dan sebagainya. Itu teman-teman bisa bisa ekspor lebih lanjut terkait dengan radar chart dan kegunaannya. Oke, selamat mencoba dan seperti biasa kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar. Thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu Sunburst dan Tree Map. Jadi Sunburst dan Tree Map itu digunakan untuk menampilkan data hierarki, kategori, dan subkategori. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara penyajiannya. Nah, contohnya misalkan kita coba lihat dari segi datanya dulu ya teman-teman ya. Dia ada kategori sama subkategori, lalu ada penjualan. Dan di sini kita lihat ada kategori dan ada subkategori. Lalu ada penjualan, yang artinya adalah dia akan melihat dari satu sisi dulu, satu kelompok dulu, yaitu adalah, oh, elektronik itu berapa sih penjualannya, movie berapa sih, snack berapa, lalu dia masuk ke subkategori. Jadi kayak misalkan elektronik, misalkan totalnya sekian gitu ya. Nah, dari sekian itu dia terbagi berdasarkan subkategori apa saja, gitu. Nah, untuk lebih jelas kita coba simulasikan di sini rekomendasi chart Sunburst
ataupun tree map. Nah, kurang lebih hampir sama ya. Sunburst dia lingkaran, tree map itu bentuknya kotak. Sekarang coba saya tampilkan kedua-duanya. Ini yang untuk sunburst, saya kecilkan sedikit. Lalu saya coba tampilkan satu lagi untuk yang tree map. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya dua ya teman-teman ya. Ada sunburst dan ada tree map. Nah, kalau teman-teman lihat polanya kurang lebih sama. Dia bedanya di sisi ukuran ya teman-teman ya. Kayak misalkan di makanan dan minuman atau snack ini kan nilainya sedikit gitu. Maka dia kotaknya kecil atau porsi di lingkarannya dia paling sedikit. Ini kalau misalkan saya ganti 100. Nah, saya ganti 100 seperti ini, ya dia semakin kecil. Gitu, teman-teman. Dia semakin kecil dan kalau kita lihat yang lain akan semakin besar karena dia ngeporsiin dianggap sebagai 100%. Dan kalau misalkan kita melihat pola seperti ini berarti membacanya di sini adalah kita bisa melihat dari kategorinya dulu. Kategori di sini adalah dilihat dari kategori apa sih yang terbesar di sini kayak misalkan eh biru itu elektronik, orange itu movie, abu-abu itu snack gitu ya teman-teman ya. Dan di sini bisa kelihatan bahwa yang terbesar di sini adalah yang biru kalau nggak salah lihat ya. Soalnya kurang lebih hampir sama dengan nilai yang movie. Terus yang kedua movie dan yang terakhir adalah yang paling kecil adalah snack. Pola seperti ini sebenarnya tuh hampir sama kayak kita menggunakan stack bar. Nah, seperti ini, stack bar yang 100%. Sorry, stack bar. Ya, stack bar atau stack bar 100% hampir kurang lebih hampir sama. Jadi, berapa banyak sih yang membangun dari produk A? Nah, sama kayak di Sunburst sama Trimap, dia yang membangun dari elektronik itu berapa, movie berapa, snack berapa. Kalau di sini yang membangun produk A itu berapa, produk B, produk C, produk D. Baru isi yang produk apa saja? Ada kota A, kota B, kota C. Gitu. Isi produk C apa saja? Ada kota A, kota B, kota C. Bedanya Sunburst entry map dengan stack 100%, kalau misalkan di stack bar, dia untuk subkategorinya final. Artinya adalah dia hanya kota A, kota B, kota C. Nggak ada perubahan-perubahan di legendanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini yang jadi legenda itu bukan kota A, kota B, kota C, tapi malah jadi kategorinya. Lalu di dalam kategorinya tuh bisa diisikan subkategori yang dinamis berdasarkan kategori tertentu. Nah, itu yang membedakan antara stack kolom dengan sunburst dan remap. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Kalau misalkan dia bertipikal hierarkian, ya udah jangan maksa pakai stack. Karena saya pernah nemuin dia bentuknya hierarkian, dipaksa pakai stack ya bingung sendiri cara nampilinnya. Atau bentuknya itu dia datanya seperti ini gitu, kota A, B, C, tapi dipaksa tampilin pakai tree map. Ya bisa-bisa aja, tapi jadi kurang kurang dapet dapet apa ya, dapet tujuan dari si chart itu digunakan. Kalau misalkan dia udah pasti hierarkian dan memiliki subkategori yang dinamis untuk setiap kategorinya, langsung aja gunakan Sunburst ataupun gunakan tree map. Oke, semoga bermanfaat dan paham terkait dengan Sunburst dan kategori, Sunburst dan tree map. Kalau bingung seperti biasa silakan tulis di kolom komentar dan thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah combo. Nah, namanya combo ya karena memang dia digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih grafik dalam satu tampilan. Jadi poin pentingnya di sini adalah dua atau lebih jenis grafik dalam satu tampilan. Nah, di sini saya punya dua data gitu ya. Data pertama itu adalah unit terjual sama pertumbuhan dan data kedua adalah penjualan biaya sama laba. Nah, biar bisa ngeliat gitu. Kalau dua kayak apa, kalau lebih dari dua seperti apa. Oke, kita coba simulasi yang dua data dulu. Oke, saya rekomendasi chart, all chart, lalu saya ke combo. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ngeliat ada beberapa pilihan. Ada yang cluster kolom, ada yang cluster kolom line-nya
on secondary axis. Jadi perbedaan dari kedua hal ini itu adalah dia secondary axis-nya di checklist gitu, teman-teman. Nah, dia secondary axis-nya di checklist. Lalu bisa juga dalam bentuk stack area, karena memang kita bisa milih sih di sini. Kita bisa milih eh chart yang mau digunakan itu chart apa aja. Apakah bisa, oh Pak, bisa nggak sih chart pie gitu? Ya boleh-boleh aja. Jadi ya sesuai dengan imajinasi. Di sini pie, terus di sini line ya jadi kayak gini. Kalau pie sama bar ya jadinya begini. Bisa, tapi apakah mudah dibaca? Itu problemnya. Jadi kalau saya pribadi untuk data seperti ini saya cukup biasanya tuh, dan yang paling sering saya gunakan itu adalah penggabungan antara bar chart dan line atau kolom chart ya di sini ya, kolom dan line. Nah, kayak seperti ini. Lalu apakah kita menggunakan secondary axis atau tidak? Secondary axis itu yang dimaksud bukan sumbu X-nya ya, teman-teman. Kalau sumbu X itu kan yang ini nih. Nah, yang ditambahkan di sini adalah sumbu Y-nya di samping sini. Jadi nambahin secondary axis yaitu sumbu Y-nya di sini. Sehingga si line-nya, line chart yang pertumbuhan ini dia bisa penyesuaian. Kalau misalkan kita tidak menggunakan secondary axis, dia ibaratnya coba teman-teman, 5% dibandingkan sama data 89, 8 sama 29, ibaratnya nilai tertingginya di 89 dan nilai terendahnya itu saja di 24. Ini yang tertinggi aja 20 gitu, di bawahnya dari 24. Makanya di sini dia akan jadi datar, apalagi ini persen per 100, artinya nilainya lebih kecil lagi. Gitu. Nah, dengan menggunakan secondary axis, maka dia mandiri, punya secondary axis sendiri. Yang si unit terjual menggunakan yang sebelah kiri, dan yang pertumbuhan dia menggunakan yang sebelah kanan. Gitu. Dan di sini bacanya jadi enak. Oh, unit terjual, nggak selamanya unit terjual itu tinggi, pertumbuhannya juga tinggi. Kayak misalkan unit terjualnya itu sampai 89 di Januari, tapi pertumbuhan ternyata cuma 5%. Bisa seperti ini? Yes, bisa. Atau malahan kayak bulan April, dia tinggi, tapi pertumbuhannya minus. Nah, jadi ibaratnya pembacaannya tuh bisa jadi lebih lebih kompleks ya, teman-teman. Menggunakan tren, yang satu menggunakan tren line, menggunakan line, dan satunya bisa dikombinasikan hanya menggunakan si barnya saja. Dan di sini kalau misalkan kita klik line chartnya, maka trend line-nya pun tetap ada. Kalau bar chartnya bagaimana? Apakah trend line-nya ada? Ya juga ada. Untuk kita untuk melihat apakah proporsionalnya dia lebih cenderung ke arah mana. Misalkan saya tambahkan trend line di sini, dan di sini saya juga tambahkan trend line linear. Di sini bisa dilihat walaupun secara penjualan unit terjualnya itu kecenderungannya menurun, tetapi pertumbuhannya masih naik. Nah, jadi lebih lebih apa ya? Lebih powerful lagi dalam nyajiinnya. Dengan begini kita bisa langsung ngomong, walaupun walaupun unit terjualnya itu menurun tapi pertumbuhannya naik. Ya setidaknya kalau misalkan kita ada yang investorin gitu ya, kita bisa sajin, oh nggak apa-apa Pak, unit terjualnya memang berkurang, tapi pertumbuhan perusahaannya selalu naik kok, dan naiknya lumayan signifikan. Nah itu bisa dilihat dari data. Teman-teman bisa berbicara seperti itu gitu ya, karena memang datanya disajikan kurang lebih seperti ini. Nah, terus kalau misalkan kita menggunakan tiga data seperti ini gitu ya. Kalau kita menggunakan tiga data seperti ini, coba kita cek ya. Insert, rekomendasi chart, all chart, combo. Nah, di sini kita bisa bebas ya mau menggunakan cluster kolom, line atau secondary aksisnya di laba. Ini bebas sih teman-teman. Mau secondary aksisnya itu yang mana gitu ya? Apakah di line, di laba, di biaya atau di penjualan gitu ya? Kalau saya pribadi pasti yang laba. Kenapa kok Pak yang laba gitu ya? Karena kalau dengan yang menggunakan yang laba di sini saya bisa membacanya ya. Saya bisa membacanya, saya oke dulu aja. Saya bisa membacanya adalah penjualan penjualan dan biaya itu memang mengikuti ya. Penjualannya berapa, biayanya berapa. Penjualan biayanya berapa. Tapi yang dilihat selanjutnya itu adalah laba. Nah, jadi misalkan dari penjualannya berapa, terus biayanya berapa, labanya tuh bisa berapa sih yang didapatkan. Nah, seperti itu gitu ya, laba bersihnya. Ini walaupun agak aneh ya, labanya itu apakah cenderung naik atau cenderung turun atau memang mengikuti antara penjualan dan biaya. Seperti itu, teman-teman. Sorry kalau tadi saya ngomong aneh karena saya sedikit salah baca.
Dan pas saya lihat lagi, oh ya ternyata benar. Gitu. Nah, jadi seperti itu untuk yang combo ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan dua jenis data seperti ini, atau tiga, bukan dua jenis data ya, dua variabel atau tiga variabel, atau mau dikombinasikan sedemikian rupa, yang ini cluster, terus yang ini misalkan dia menggunakan line chart gitu ya, terus misalkan yang ini dia menggunakan pie chart ya, bisa-bisa aja, cuma ya teman-teman bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya yang kita inginkan. Jadi jangan sampai asal-asalan dalam membuat chart. Seperti itu teman-teman. Oke, dari saya terkait dengan combo itu sudah. Silakan dicoba. Kalau belum punya datanya bisa ikuti data yang saya buat, atau teman-teman bisa buat data sendiri seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya. Dari saya itu aja, terima kasih banyak and thank you. Jangan lupa komen kalau bingung. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah custom. Jadi custom itu ibaratnya kalau misalkan kita ingin meng-custom yang tidak ada di Excel. Kayak contohnya scorecard. Scorecard itu nggak ada di Excel. Jadi gimana caranya kita buat? Buatnya pakai apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan shape. Jadi sebenarnya shape di sini itu bisa kita isikan nilai. Contohnya ya misalkan saya ambil shape yang panah ke kanan seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini tuh eh misalkan saya punya nilai di B7 gitu ya, 10. Kalau saya sama dengan ke sini apakah bisa? Ya nggak bisa. Tidak bisa kalau secara langsung seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ini coba saya hapus dulu. Caranya adalah kita klik dulu shape-nya, lalu arahkan ke formula bar. Nah, jadi ingat ya, klik shape-nya, kita arahkan ke formula bar, lalu sama dengan ke salah satu cell yang ada di sini. Maka nilainya akan masuk 10. Nah, kalau misalkan di sini saya masukin 12, ya dia masuk. Kalau misalkan saya masukin 13, ya dia juga masuk gitu. Saya masukin 15, dia juga masuk. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah kalau saya masukkan nilai di sini tuh dia berupa formula tambahan, apakah bisa atau tidak? Misalkan di sini saya tambahin eh eh saya tambahkan atau saya rubah menjadi seperti ini. 15K gitu ya. 15K, ngapain misalkan jualan. Kalau saya oke, dia nggak bisa. The formula is missing a range reference or a defined name. Dia tidak bisa. Jadi kalau teman-teman mau custom, pastikan teman-teman mengcustomnya itu bukan pada formula bar yang ada di sini. Ya, bukan pada formula bar, tapi pada reference-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memberikan nilai 15K gitu ya, ya teman-teman kasih 15K-nya ya di sini. Gitu. Jadi misalkan di sini ada 15 gitu ya, 15, lalu di sini tuh ada K. Saya pengen gabung nih jadi 15K. Kalau kita menggunakan penggabungan teks kan jadi seperti ini. Nah, yang kita arahkan itu berarti ke arah D7. Di sini saya sama dengan D7 karena dia ngebaca tanpa formula. Dia nggak bisa kalau misalkan kita tambahkan formula. Gitu, teman-teman. Apakah ini kelebihan atau kekurangan? Ya, teman-teman bisa pikirkan sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke case-nya nih. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa dashboard itu kan ada bentuknya kayak scorecard gitu. Misalkan seperti ini. Maaf kalau misalkan kurang rapi ya. Saya coba cepet aja gitu. Jadi saya buat di sini ada yang pertama, lalu yang kedua ada scorecard yang pertama, ada kotak yang pertama, tulisan di sini adalah total penjualan. Nah, total penjualan. Jadi kalau misalkan teman-teman buat scorecard kayak gitu, outline-nya dibikin no fill aja biar dia bersih gitu ya. Terus pada kotak yang ini saya coba buat dia di tengah-tengah. Ini bisa teman-teman pilih di sini nih. Atau pilih ke bagian align. Nah, align-nya biasanya sih dimatiin karena dia untuk ngisi teks kan, teksnya yang kita rapikan. Nah, kalau misalkan sudah di sini selanjutnya ada total penjualan. Lalu di dalam total penjualan di sini itu misalkan ada beberapa nilai gitu ya. Kita coba buat beberapa variabel.
Misalkan ini saya XX dulu, ada total penjualannya. Total penjualan, misalkan di sini 100 namanya 100 juta gitu ya. 100 juta. 123 sorry 100 gitu aja. Terus misalkan total transaksinya misalkan di sini 30 gitu ya. Jadi ibaratnya 100 juta itu didapatkan dari 30 transaksi. Misalkan seperti ini, 100 juta. Lalu kita pengen tampilkan di sini gitu. Kita pengen tampilkan di sini. Sedangkan kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menggunakan formula preference. Jadi seharusnya kalau dengan skema seperti ini kita bisa membuat beberapa shape untuk menampilkan kedua nilai tersebut. Jadi buat dulu shape-nya seperti ini, ya langsung aja reference kan. Nah, yang penting nilainya masuk dulu ke shape. Tuh. Dah, saya udah dapat 100 juta sama 30. Hasil akhirnya ingin saya buat ada kayak slash-nya gitu ya. 100 juta slash 30 gitu. Nah, ini saya coba eh rapikan sedikit. Jadi saya seperti biasa no outline, yang ini juga no outline. Lalu untuk pewarnaannya saya buat 100 juta tulisannya agak lebih besar seperti ini. Nah, agak gede gini ya, 100 jutanya gede. Terus saya buat di tengah-tengah, di tengah-tengah, di pinggir tetap, tapi di tengah-tengah seperti ini. Nah, 100 juta. Oke, terus selanjutnya ini karena warnanya sama kan warnanya, jadi nggak kelihatan kalau misalkan memang ada dua shape. Misalkan terus di sini tuh kita bikin ada slash gitu, slash 30 gitu. Saya copy, paste, lalu di sini saya ganti menjadi slash biasa. Nah, di sini saya ganti slash biasa. Nah, jadi ya, wah Pak ribet ya. Ya begini. Jadi ibaratnya kita kayak manipulasi jatuhnya. Manipulasi shape teman-teman. Nah, misalkan 30. Sini 30-nya saya ganti menjadi tulisannya 30 TRX transaksi gitu ya. Nah, misalkan 30 TRN. Oh kok TRX, TRN transaksi. Nah, 30 transaksi. Dah, udah jadi seperti ini. Sudah. Selanjutnya gimana? Kita bisa rapikan dulu ya, karena memang belum rapi. Kita rapikan aja. Dan kalau sudah, bisa kita grup supaya nggak kemana-mana. Dah jadi, Pak. Udah jadi. Nah, kalau teman-teman tidak mau warna hitam ya nanti bisa diganti warna putih sesuai aja dengan kebutuhan. Itu udah, misalkan ini saya perbesar. Oh, tulisannya tertenggelam. Intinya kalau udah kejadian-kejadian kayak gini nggak usah panik. Itu tinggal kita mainin aja lokasi teksnya, nanti dia akan tampil sendiri. Jadi jangan panik. Nah, terus Pak saya mau tulisannya tuh ada di samping. Ya harusnya dari awal ya, kalau mau di samping berarti teman-teman bisa pindahin begini. Nah, 30 transaksi 30 TRN nggak kelihatan ya, ya udah digedein aja. Set, 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 set. Nah, udah tampil, kita sesuaikan lagi. Kalau misalkan kurang lebar dan sebagainya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Di sini saya tambahin garis akhir, yaitu saya tambahin shape-nya saya buat dia warnanya putih. Putih dengan ketebalan tertentu. Ya, saya atur dulu. Oke, terus kalau misalkan sudah shape outline-nya di sini kalau kurang tebal kita bisa tebalkan di weight-nya. Nah, ini mata saya agak silinder ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia tidak tidak simetris, mohon maaf. Kadang silinder saya kuat. Dah jadi. Dan kalau nilainya di sini berubah, misalkan kita punya hitung-hitungan gitu ya, formula, terus nilai akhirnya berubah, oh jadi 500 juta. Ya scorecard-nya jadi berubah. Gitu. Ini adalah salah satu teknik custom yang dapat teman-teman gunakan. Selain di sini, apakah ada yang lain? Yes, ada. Jadi ada satu buah formula namanya wrap. Nah, ada text, number times. Dia di repeat berapa kali gitu. Misalkan di sini saya pakai sorry. Nah, sorry sebentar ya teman-teman ya. Misalkan saya pakai pipeline begini. Pakai pipeline bisa. Terus number times-nya misalkan 10 kali.
kita akan lihat dia akan jadi garis seperti ini. Dan kalau kita menggunakan yang lain kan banyak tuh, ada Comic Sans atau Consolas, itu juga bisa. Tapi saya sarankan teman-teman tidak menggunakan pipeline, tapi menggunakan karakter full block gitu ya teman-teman. Nah, menggunakan karakter full block seperti ini. Nah, ini karakter full block ini dia Unicode-nya U2588 teman-teman. Jadi di wrap-nya sini teman-teman bisa masukkan karakter block seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa aja search di Google Unicode-nya 2588. Nah, 2588, 2588. Search aja di Google Unicode 2588, nanti copy paste dan ditaruh di dalam teks seperti ini. Nah, ini udah jadi nih, repetisi 10 kali. Dah, udah jadi. Apakah ini bisa kita gunakan ke dalam shape gitu ya, misalkan ini sama dengan ke arah sini, lalu saya coba ambil salah satu shape. Misalkan saya mau masukkan dia ke dalam, row gitu ya, saya tambahkan row, lalu sama dengan saya arahkan ke sini. Nah, ya dia masuk gitu. Dan kalau misalkan di sini coba 10-nya itu saya keluarkan ya, saya tambahkan ke sini aja. Jadi biar bisa dinamis, misalkan di sini saya arahkan ke E12, teman-teman. Nah, saya arahkan ke E12 dan di sini saya ganti 2. Ya, maka dia akan berubah gitu. Dia akan menyesuaikan gitu. Dia akan menyesuaikan dan di sini kita bisa atur. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kita bisa atur supaya dia sesuai tampilnya tuh di tengah-tengah gitu. Sesuai dengan full dari si nilai yang ada di sini. Dan kalau misalkan 20 gimana? Ya dia full gitu, udah mulai full, panjang. Dan ya kalau kita lihat ini sebenarnya udah sampai garis kedua ya teman-teman ya. Dan ini kita kayak seolah-olah kayak kita ngisi ke satu buah shape 10. Cara seperti ini bisa atau cara yang lain juga bisa. Misalkan kalau teman-teman menggunakan cara yang lain gitu. Di sini saya coba eh merge, lalu saya coba nilainya sama dengan nilai yang ada di sini, tapi saya coba putar rotasi. Nah, seperti ini kan juga bisa nih. Seperti ini bisa. Kalau misalkan udah seperti ini bagaimana? Bisa saja teman-teman itu menggunakan sesuatu shape yang dapat terisi gitu ya, sesuatu shape yang dapat diisi. Misalkan di sini saya pakai shape kotak gitu. Lalu di sini saya akan save file-nya, saya bikin no fill. Jadi kayak seolah-olah ya kita bisa nambahin di sini nih. Nambahin di oh berarti bisa ditambahkan di sini dong, Pak. Ya, bisa aja. Di sini tambahin, dia tuh kayak pencapaiannya tuh sudah misalkan 100% itu kalau misalkan dia nilai 1 miliar. Kalau 500 juta berarti 50%. Nanti dia di sini kayak ada indikatornya. Udah setengahnya, setengah jalan gitu ya, setengah dari targetnya itu bisa. Jadi berarti kita gabung di sini pun juga bisa. Gitu, menggunakan pola shape seperti ini. Misalkan saya putar seperti ini, terus di sini saya ganti 10. Kalau 10 kan segini. Kalau misalkan ini belum pakai rumus ya, harusnya sih pakai rumus ya teman-teman ya. Biar dia nilainya nggak kayak gini. Karena memang nggak bisa serta-merta kita plek ketip langsung trala jadi gitu ya, enggak. Nah, misalkan di sini saya taruh di sini, terus ini saya kecilkan sedikit. Harusnya bukan pakai bukan pakai segitiga gini ya. Kita coba change shape dulu, teman-teman. Kita coba change shape dengan cara edit shape. Misalkan saya ganti kotak aja deh. Nah, terus di sini shape outline-nya seperti biasa saya taruh outline. Nah, jadi kalau misalkan kita isi 2, nah dia sampai di mana? Nah, ini bisa jadi kayak indikator tambahan di scorecard kita. Misalkan di sini 3 dia mulai naik, 4 mulai naik dan seterusnya. Jadi bisa kita tambahin indikator tambahan. Karena kalau misalkan teman-teman mau naruh chart di dalam scorecard seperti ini, nggak akan jadi. Terlalu kecil chartnya, nggak akan kebaca. Tapi kita bisa memanfaatkan apa sih repetisi diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang dengan nilai tertentu untuk ngisi yang ada di sini. Misalkan kita tahu nih, oh dia maksimum tuh 5 tuh udah mentok, maksimum 4. Ya berarti kalau misalkan targetnya 1 miliar, misalkan baru 500 juta ya berarti nanti nilai sini 2.
Seperti itu bisa. Pak, misalkan kalau kita bikin 2 skema warna gitu, yang satu warna apa, yang satu warna apa, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, misalkan ini saya copy paste gitu ya. Sini yang satunya nilainya 4. Nah, sorry, di sini nilainya 4. Terus di sini warnanya dia warna eh, merah gitu ya. Lalu saya tanamin di sini. Nah, ini kan nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan karena belum kita atur. Kita bisa bring backward satu kali. Nah, coba ya kita backward dulu ya. Nah, ini. Lalu yang kedua ini kita kasih nilai 2. Nah, mana yang tadi? Oh, salah, salah, salah. Oh, dia masih di satu shape yang sama ya, teman-teman ya. Sorry, seharusnya ini di dua shape yang berbeda biar nilainya tuh tidak bertabrakan. Oke, kita coba atur. Repartisinya ini saya copy aja, saya taruh paste ke sini. Di sini saya kasih nilai 4. Lalu selanjutnya ini ngambil dari eh hari ini G13 itu yang mana ya? G13 tuh ngambil dari sini. Oh, I see. Berarti ini ngambil ke D13. Ini ngambil ke sini. Nah, wah itu kok ada putus-putus ya? Tinggal diganti aja, teman-teman. Nah, dah. Terus kita ganti ke warna merah seperti tadi dan selanjutnya tinggal kita pasang. Dan pastikan kalau kita mau tempel seperti ini, shape fill-nya itu kita bikin ke no fill. Kayak seolah-olah tuh dia naik gitu, teman-teman. Nah, seolah-olah naik ya. Dan ini kita bisa menggunakan align. Align itu kita bikin ke center. Mana dia? Set. Aduh, ukuran box-nya nggak sama ini pasti. Kita keluarin dulu ya. Ini karena ukuran box-nya nggak sama. Jadi yang satu itu dia lebarnya 1,68, yang ini lebarnya 1,68. Udah sama padahal. Seharusnya sih bisa ya. Nah ini bisa nih, langsung bisa malah. Ya, kalau misalkan saya isikan 3, dia mulai naik. Isikan 4, naik. Nah, ini tinggal kita pasang, teman-teman. Ini aduh, ini tinggal kita pasang. Ntar ya. Nah, udah semuanya tinggal kita pasang di sini. Set. Misalkan nilainya 3,3. Ada mulai turun 3. Terus misalkan nilainya 2. Nah, jadi kayak kelihatan itu naik, naik, naik sampai benar-benar full. Itu bisa. Dan nilai di sini bisa kita buat dinamis. Yang penting kita tahu sudah kita kalibrasi, oh dia maksimumnya di berapa, kalau 500 targetnya 1 miliar berarti 50%-nya berapa. Dan kita bisa buat rumusnya. Gitu kira-kira teman-teman terkait dengan custom. Silakan dicoba untuk custom. Ini karena custom ini ya lumayan lumayan berguna banget untuk dashboard-dashboard yang tidak ada visualisasi datanya yang di Excel, misalkan kayak di chart, oh di chart nggak ada, atau sudah pakai conditional formatting. Kalau conditional formatting kan ada data bar itu di balik layar dia pakai apa namanya repetition, itu juga nggak bisa. Nah, teman-teman bisa menggunakan custom seperti ini. Oke, silakan mencoba. Kalau misalkan bingung atau ada sesuatu, kita bahas sama-sama di kolom komentar. Selamat mencoba and thank you.